Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Buku rekor. Biar aku ambil alih dari sini. Terima kasih banyak bantuannya. Apa yang di dalam sini? Aku butuh waktu sebentar. Ayo teman-teman, Wan Digin saja bisa membawanya sendirian. Itu bukan masalah besar. Aku punya teman yang bisa bawa 5 karung tanpa berkeringat sama sekali. Tak mungkin. Temanku bahkan pernah pegang rekor dunia. Apa itu rekor dunia? Semacam penghargaan. Satu jadi yang terbaik dalam sesuatu. Benar sekali, Skip. Dan kau pemegang rekornya. Sampai tentu saja ada yang lebih baik dan mengalahkannya. Kalau kau kalahkan rekor seseorang, berarti kau juara barunya. Temanmu ada di buku rekor? Benar. Aku punya salinannya. Kau bisa lihat kalau kau mau. Aku hanya perlu mengingat di mana meletakkannya. Wow, terima kasih banyak Tuan Digin. Hebat sekali. Ya, kita mau. Oh, wow. Luar biasa. Lihat itu. Wah, banyak sekali. Lihat ini. Seekor siput bernama Cassandra memegang rekor karena membawa aroma terbesar di punggungnya. Siput itu beruntung. Dia pemegang rekor, dan aku belum pernah menang apa-apa. Bagaimana kalau kita pecahkan rekor seseorang? Maka kita akan jadi yang terbaik dalam sesuatu dan kita bisa masuk ke dalam buku rekor dunia. Ide bagus, Kip. Mari kita cari tahu yang paling kita kuasai. Tunggu. Aku punya. Kita paling jago makan rumput dan daun. Bukti benar. Ada yang lebih baik dari kita. Sudah 110. Kita pasti sudah pecahkan rekor seseorang. Maaf ya teman-teman. Rekornya 500. Baiklah, sekarang giliranku pecahkan rekor baru. Dan kalian tahu apa itu? Lompatan tertinggi sepanjang masa. Oke, ini tinggi rekor yang harus dipecahkan. Aku hanya perlu lompat lebih tinggi dari itu. Monzi, bagaimana? Belum cukup tinggi. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Sekarang giliran Munzi. Oh, mungkin yang ini. Ekor untuk kita berkedip. Yang benar saja. Ada rekornya juga. Aha, 5 menit. Tapi itu tak adil. Kau memilih rekor yang paling gampang. Aha, kau berkedip. Ya, aku melihatnya juga. Berapa lama tadi, Skip? Itu kurang dari semenit. Aku akan mencoba lagi. Aha. Bagaimana? 30 detik. Oke, sekali lagi. Sudahlah. Matamu akan berterima kasih. Masih banyak rekor lain yang bisa dipilih. Ya, kita bahkan belum lihat semuanya. Pasti ada satu rekor yang bisa kita pecahkan. Tuan Diggins, tolong jauhkan buku manggarkan ini dari kami. Ya, ambillah. Bawa jauh-jauh dari sini. Ada apa dengan buku itu? Kalian kenapa anak-anak? Tidak ada yang salah dengan bukunya. Kamilah yang sedang tidak baik-baik saja sekarang. Yang kami inginkan hanyalah memecahkan rekor dunia agar bisa masuk ke dalam buku itu. Jadi kami sudah mencoba semuanya. Ke-88-nya. Kita benar-benar gagal melakukannya. Tunggu dulu sebentar. Maksudmu kalian mencoba memecahkan semuanya sekaligus? Luar biasa anak-anak. Apa kalian sadar yang sudah kalian lakukan? Kalian seharusnya bangga. Kalian sudah coba pecahkan rekor lebih banyak dari siapapun. Maksudmu kami yang pertama kali melakukan itu? Kalian berempat memegang rekor dunia untuk itu. Monziske, Pupsi, dan Pupsi sangat senang tahu mereka akhirnya berhasil pecahkan rekor juga. Terkadang usaha mencapai tujuan adalah hadiah tersendiri.
Nenek ini orangnya baik sekali. Dia jago masak. Iya, panakupnya sekali. Nenek ini ahli dalam kelesatan. Sekarang dia jadi orang paling populer di padang rumput. Aku tak mengerti. Kenapa semua orang memuji nenek ini hari ini? Tak ada yang istimewa sajikan kita pariku. Kita bisa bikin yang jauh lebih enak. Haha, ayo. Aku punya ide. Apa itu? Aku belum pernah lihat rumput ini sebelumnya. Aku ambil gergaji. Selesai. Kita bisa kembali ke hiburan kita. Kami bawa rumput. Rumput segar. Ayo, ambil sendiri. Ramuan rumput organik yang segar. Terima kasih Wopsi dan Pupsi. Rasanya sungguh luar biasa. Baiklah. Jangan makanan. Bukan jalan kita menuju ketenaran. Tapi kita akan sampai ke sana, aku tahu. Topi baru. Topi baru. Datang dan lihatlah topi baru kami. Aku suka topi kalian kupu-kupu. Kenapa kita tak pakai dari tadi? Topi ini membuatku seperti pahlawan sungguhan. Kalian telah menjadi ahli muda terhebat di padang rumput. Aha, mudah. Ini akan buat kita terkenal. Oh, ini sangat mengkhawatirkan. Kita harus cari solusinya. Jika kita tak hentikan, hutan ini akan hancur. Kita akan pinjam alat penggali Tuan Dickens. Selamat datang semua ke butik topi jamur kami. Pupsi. Ini bukan waktu yang tepat. Kita tak akan pernah terkenal. Ayo cari makanan untuk kurangi stres. Wah, ini jenis rumput baru kurasa. Kujamin ini enak. Kita kalah melawan rumput liar ini. Sudah, rumputnya sudah habis. Pupsi, ini ide yang brilian. Aku tidak tahu kalian bisa makan secepat itu. Kenapa kita tak menghargai teman-teman kita? Pupsi dan Pupsi. Dan jika mereka adalah pahlawan di padang rumput. Ini dia. Popularitas. Begitulah Wopsi dan Popsi mendapatkan kekaguman dan ketenaran dari hal yang paling tidak mereka duga. Japat kau meleset. Japat. Kau meleset? Aku tak mau Meleset. Kau tahu, Skip? Tunggu. Van Dickens bilang ada komet yang terbang di luar angkasa menuju kita dengan ekor panjang dan besar di belakangnya. Andai saja kita bisa numpang di atasnya melintasi angkasa. Bayangkan apa yang bisa kita lihat. Semua planet dan bintang-bintang. Skip, kau terlalu berhaya. Lihat, itu dia. Sebentar lagi akan sampai ke kita. Kau dengar itu? Bola terbang yang di langit itu. Kata mereka kita bisa menaikinya. Bayangkan. Bumi memanggil Puksi. Jadi menurutmu kita harus pergi dan terbang melintasi langit? Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Begini caranya. Kita rentangkan karet di antara dua pohon dan meluncur ke atas. Kenapa
sekali. Kita akan ketinggalan kometnya. Kita siap. Ayo naik. Siap. Itu. Kalian sedang apa? Ya ampun, Kami akan terbang ke luar angkasa. Naik komet. Kami akan terbang sebentar. Menjelajahi semesta. Lagi pula ini semua idemu. Apa kalian gila? Aku hanya sedang berandai-andai. Berandai-andai. Menaku sajalah. Kau iri kepada kami. 3, Tunggu. 2, Sangat berbahaya kawan-kawan. kita lepas Linus. Roketku. Kenapa kau lakukan itu? Kami harusnya sudah aja di komet sekarang. Biarkan mereka menghambat kita. Jika terus begini, kita tak akan pernah bisa sampai ke komet itu. Sebentar lagi komet itu akan terbang menjauh. Au! Pi, lihat itu. Cerminku lebih bagus dari cerminmu karena dihiasi payet. Punyaku lebih bagus karena ada wajahku di dalamnya. Kawan-kawan, sebenarnya berapa lama pertemanan ini akan berlanjut? Bukankah lebih baik kalian menghias bunga-bunga kita dengan balon-balon ini? Terima kasih balonnya. Akhirnya kita benar-benar jadi penjelajah luar angkasa. Sekarang kita tinggal lompat ke kometnya. Berhenti. Tunggu. Kembali. Ayo teman-teman. Astronot berani dan tangguh seperti kita. Seharusnya disambut dengan paradigm dan kebanggaan. Aku hormat padamu. Astronot hebat. Aku hormat kau juga. Hebat. Aku raja komet. Oh iya sayang. Duan Dickens menjelaskan kepada ulat-ulat bahwa mustahil menunggangi komet. Bukan hanya sangat dingin di luar angkasa, tapi juga tidak ada udara sama sekali. Tapi meskipun tidak ada yang bisa menjelajahi galaksi dengan komet, setidaknya semua bisa memandang ke langit dan nikmati betapa indah dan agungnya komet itu melintasi angkasa. Munzi, bersiaplah untuk kekuatan hipnosis. Kau akan jatuh ke keadaan mental yang mistis. Jatuh ke dalam apa? Keadaan hipnotis. Kau seperti tidur tapi sebenarnya tidak. Santai saja. Sekarang tutup matamu. Napasin teratur. Angkat tanganmu. Angkat kakimu. Cepat lari. Au. Bukankah berbahaya berlari dengan mata tertutup? Apa kau sudah terhipnotis? Kakiku sakit. Apakah itu berarti aku dalam keadaan terhipnotis? Kenapa kau lakukan semua yang aku minta? Karena kau yang minta. Kau tidak terhipnotis. Munzi, kau mungkin kebal terhadap hipnosis. Tunggu. Aku bisa berlatih dengan Wibi dan Doti. Hei Doti, Wibi, kemarilah. Kesini. Lihat, mereka sudah terhipnotis. Halo, kalian akan duduk. Berdiri. Kenapa kau tiba-tiba memerintahku seperti ini? Kau pasti kebal terhadap hipnosis. Tidak apa-apa. Wibi, tutup matamu. Tapi kalau aku tutup mata, aku tak bisa lihat tingkah anehmu. Tidak ada yang aneh. Oke, aku akan menjadi ahli hipnotis paling terkenal sepanjang masa. Dan kenapa kau ingin begitu? Karena kalau sudah begitu, semua orang akan lakukan yang aku perintahkan. Oke, semoga berhasil. Tapi kami tidak ikut. Ahli, bagaimana kalau kita main bola saja? Ya, kita main itu saja. Tunggu, aku tahu ini bisa berhasil.
Kau mulai mengantuk. Skip, kami suruh bilang kami tak mau main itu. Kenapa kau tidak hipnotis Muna atau lainnya saja? Ayo Munzi. Aku perintahkan kau. Kembali. Hei, kita harus mengerjai Skip. Dan setelah kita selesai dengannya, dia tak akan coba menyuruh-nyuruh kita lagi. 1, 2. Bagus sekali. 1, 2, 1, 2. Kalian akan namaku. Hei, ini berhasil. Ya, aku ahli hipnotis sungguhan. Berbaringlah, Wibi. Jangan sekarang melayanglah ke udara. Baiklah, tetap melayang di sana. Munzi, jalan ke depan. Berjalanlah dalam lingkaran dan bernyanyi. La la la. Doti, apakah sayapmu dan melompatlah? Sekarang Wibi turun. Menari. Bagus. Baiklah. Kalian tak lagi dalam pengaruh hipnosis. Hei kalian, hentikan. Apa yang terjadi? Santai saja, teman-teman. Aku sudah keluarkan kalian dari keadaan mistis. Bangunlah. Hentikan. Kalian tak lagi di bawah kekuatanku. Main lomba tali atau lainnya. Kalian berhenti ikuti perintah dan jadi diri kalian. Kalian kembali jadi diri kalian. Munzi, semuanya. Oh, tolong berhenti terhipnotis dan kembalilah. Doti, semuanya berhenti terhipnotis. Oh, katakan sesuatu. Sesuatu. Berhenti. Aku tak mau jadi hipnotis terkenal sedunia. Aku cuma mau teman-temanku kembali. Aku tak percaya ini terjadi. Apa yang gak aku lakukan? Waktunya kau sadar. Kami tak terhipnotis. Skip, maaf. Kami cuma bercanda denganmu. Oh, syukurlah. Munzi, aku lagi tidak benar-benar menghipnotis kalian. Oh, ya. Jadi apa yang kalian bertiga ingin lakukan? Aku akan lakukan yang kalian mau. Ternyata membuat orang lain melakukan yang kita mau tak seasyik yang dibayangkan. Bermain bersama Joe lebih menyenangkan daripada menyuruh-nyuruh mereka. Wapsi, Katakan padaku. apa kau suka panen rumput? Ya, Berarti kau rumput sih. oh, kau di sini. Skip, kau suka kue pastry. Tentu saja. Kalau begitu kau skip pastry. Kau skip pastry. Oh, strawberry. Kau memanggilku strawberry. Apa kau sudah gila? Aku bukan skip pastry ataupun strawberry. Aku skip sih selalu pertama. Selalu pertama katamu. Menurutku tidak. Aku dan saudaraku selalu menjadi yang pertama. Benar kan, Puksi? Tentu saja. Ayo cari tahu, siapa yang pertama sampai ke puncak bukit itu? Dapat gelarnya. Aku yang pertama. Kau ambil jalan pintas. Itu bukan yang kita sepakati. Oh, aku datang. Bagaimana kalau kita balapan ke tempat nasi kura-kura? Aku ikut. Tuan Dickens, aku siap. Monzi, angkat dia. Aku mengerti. Tahun ini berat badanku turun sangat banyak. Aku yang pertama. Tidak, kami duluan. Oh, halo. Sedang apa kalian? Halo. Besok ulang tahun Tina Kura-Kura dan Tuan Dickens akan membuatnya melayang di udara. Benar sekali. Aku sudah memimpikannya sejak aku masih kecil. Aku melayang di udara, ringan bagi burung.
Di dalam terowongan angin yang luar biasa ini. Tuan Higgins yang merancang dan membuatnya. Lihat ini. Keren sekali. Aku mau jadi yang pertama. Kau tak boleh yang pertama, Skip. Upsi dan aku yang akan duluan. Yang pertama tina kura-kura. Terowongannya belum dikalibrasi. Aku masih perlu sesuaikan tekanan uteranya besok. Kami yang akan pertama mencoba terowongannya. Kita lihat saja nanti. Dasar pecunda. Aku yang akan terbang, bukan kalian. Kau tak bisa hentikan kami. Sayang sekali, kalian tak bisa datang ke pesta ulang tahun Tina Kura-Kura. Jangan terbang bersama di terowongan angin. Itu karena Skip selalu bilang dia yang pertama. Aku dan saudaraku yang Tidak pertama. harus jadi yang pertama setiap saat. Jadilah yang pertama dalam berbuat baik. Menurut Skip dan Lolat-Lolat berhenti bersaing dan cari tahu siapa yang pertama. Tentu tidak, tapi sejak saat itu, mereka bersaing dalam melakukan perbuatan baik. Bro, aku capek makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Popsi kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Ah, Popsi, ini bukan cuma soal Gamil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Aku ulat warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah. Tidak. Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur percini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua peri-peri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning. Tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh. Monsi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat Skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Bagaimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antiken, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya, anak-anak. Kutukannya sedang terhapus.
Lihat, semuanya sudah kembali seperti semula. Ya, dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku. Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie. Kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua kuman kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang melintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Annie menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para olat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Aha. Waktunya sarapan. Kalau rasanya seburuk itu, kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama, sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam. Sebagian telurku, mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas, mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama? Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmu aku. Mungkin kalau aku ingat. Kembalikan di mana kau temukan itu. Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku? Mencari namaku dari telurku. Dari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal. Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Quibi dan juga Skip. Nah, coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pak Bumakel. Hah? Skip! Weeby! Skip! Weeby! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon. Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan temukan nama yang cocok. Bagaimana dengan kerikil? Tidak, terlalu kecil. Coba. Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari. Awan. Semak. Dais. Mawar. Buat terakhir biasanya nama perempuan. Semua, sedang apa kalian di atas ini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Ya, aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna, nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Tenakut bulan. Bulan Ki. McMoonenstein. Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi? Hah? Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hei, Monzi. Hore.
Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Hello, Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Munzi. Untung saja teman-teman Monzi ada di sana untuk membantunya. Anak-anak, saudara, waktunya bereskan mainan kalian. Baik, Nenek. Baiklah. Iski, bisa kau biarkan rel kereta apinya di luar? Siapa tahu nanti Muna ingin naik kereta? Tunggu. Apa kau semua percaya kalau Muna hidup setiap malam? Tentu saja. Semua mainan hidup saat kita tiduran. Tak bisa dipercaya. Kenapa kau bilang begitu? Menurutku itu bisa saja terjadi. Aku tidak. Kecuali kau pernah melihatnya. Tidak. Aku biasanya sudah tidur di malam hari. Tapi kita bisa lihat kalau kita terjaga sepanjang malam. Aku tak yakin soal ini. Munji, aku akan terjaga bersamamu. Baiklah, aku juga akan terjaga. Ayo lihat apakah ada mainan yang hidup nanti. Kita biarkan mereka berpikir kalau mereka sendirian. Seperti malam-malam biasanya. Jadi, sepertinya aku benar. Mainannya tidak hidup. Tapi mereka mungkin masih bisa hidup malam berikutnya. Oh, aku takut lagi. Tidak perlu. Sudah jelas mereka tidak hidup. Aku akan mencoba lagi. Munzi. Hei! Mona! Pegang tanganku. Kita akan terbang bersama. Kau mau? Benar kan? Benar. Aku sungguh mau. Aku akan tunjukkan yang belum pernah dilihat siapapun. Kita simpan tersembunyi jauh di atas gunung. Negerinya. Mainan? Dan mereka adalah teman-teman mainanku. Munzi, kami menyambutmu di negeri mainan ajaib yang tersembunyi ini. Aku sangat berharap Doti dan Skip di sini untuk melihat ini. Mereka tak percaya kalau mainan benar-benar hidup. Hai Doti, Skip, aku senang sekali melihat di sini. Lihatlah negeri mainan menakjubkan ini. Terima kasih para capung. Halo Munzi. Halo ikan temanku. Halo Munzi. Muna, ini untukmu. Wow, terima kasih Munzi. Ini sangat indah. Bangun Munzi. Bangun. Munzi. Sarapan sudah siap. Selamat pagi, Munzi. Waktunya bangun. Hanya mimpi. Muna, dari mana asal bunga-bunga itu? Munzi, semalam aku alami mimpi paling luar biasa. Munzi, Skip, aku baru saja mimpi yang sangat keren. Aku berharap. Negara mainan yang ajaib. Hei, bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana kalau sebenarnya itu bukan mimpi?
Mungkin saja negeri ajaib mainan itu sama nyatanya dengan kampung halamanmu. Dengarkan baik-baik. Pikniknya esok hari, dan diadakan di sana, di dekat sungai. Artinya kita harus berangkat pagi-pagi. Ada pertanyaan. Ya, Wibi. Apa sudah ada yang bawa kotak P3 kah? Kenapa tidak kau saja, kalau kau sangat peduli? Baiklah. Semuanya tidurlah. Tunggu dulu. Bagaimana dengan selimut? Dan coklat panas? Tahu-tahu, untuk jaga-jaga. Kau sadar ini cuma piknik biasa kan? Ya, WB. Kita tidak butuh itu. Tapi, kita tak pernah tahu yang akan terjadi. Kalian setuju denganku kan? Tenang saja. Bawalah yang kau mau. Sisanya biar aku yang urus. Nanti kita akan punya semua yang kita butuhkan. Ada apa ini? Kenapa kita harus berhenti setiap 5 detik? Kalau begini terus, kita baru akan sampai saat waktunya pulang. Wah. Kalian duluan saja. Aku akan menyusul. Aku butuh waktu sebentar. Kenapa kita tidak membantumu saja? Oh, kita bagi-bagi bawanya. Wibi tak perlu bawa terlalu banyak. Tidak. Kita tak akan butuh barang-barang ini. Sebaiknya tinggalkan saja barang-barang di sini dan ambil nanti saat pulang. Jangan begitu. Ini semua barang yang kita perlu untuk jaga-jaga. Tentu tidak. Kita akan baik-baik saja. Tinggalkan saja agar kita tahu sama membawanya. Hah? Hari yang sempurna. Ini piknik terhebat yang pernah aja. Ya kan, Wibi? Semuanya berjalan dengan baik. Hah? Oh tidak. Hujan turun. Cepat, bertempel di bawah daun itu. Bagus. Upsi, kau bertanggung jawab mengecek ramalan cuaca hari ini. Ah, aku lupa soal itu. Pasti akan berhenti sebentar lagi. Tunggu, aku tertinggal di sana. Tolong aku. Uksi, tangkap ini! Ayolah. Ranting itu tidak cukup panjang. Aku tak bisa temukan yang lebih panjang. Aku akan kembali. Hah? Aku tak bisa tahan lagi. Aku datang. Bagian yang erat. Siap? 1, 2, 3. Saat rencanakan perjalanan atau piknik, sangat penting bukan hanya membawa mainan saja, tapi juga persiapkan yang tak terduga. Dan bawa kotak P3K untuk jaga-jaga. Ini akan membuat ini sangat senang.
kenapa kita berjalan mundur? Karena kalau kita jalan ke depan, kau tidak akan pernah lihat belakangmu. Sekarang kita bisa melihat semuanya. Aha, mungkin kita juga bisa berputar. Wow, ada apa? Aku lihat yang di belakangmu. Hah? Benda apa itu? Besar sekali. Aku tidak tahu. Seperti bola raksasa. Itu punyaku. Tapi aku melihatnya duluan. Itu punyaku. Bolaku. Mundur kau. Hah? Berhenti. 1, 2. Menurutmu benda ini apa? Menurutmu ini pesawat luar angkasa. Bola ini terlalu besar untuk dimainkan oleh satu ulat saja. Lebih baik kita main bersama. Kau benar. Akan jauh lebih seru begitu. Sebuah rintangan yang belum pernah kita temui sebelumnya menghalangi jalan kita. Dan bisa kita adalah menyingkirkannya. Wow, kita tinggi sekali. Aku masih penasaran benda apa ini. Permukaannya sangat halus dan mengkilap. Halus dan mengkilap. Kedengarannya seperti perosotan magiku. Ayo mulai. Jadi bagaimana kita bisa membawa si besar ini pulang? Halo teman-teman. Mulai operasimu ke jalan. Taruh di bawah sana. Perhatian. Posisi. Garis lurus. Jangka. Hei, siapa yang membolehkan kau meluncur di bola raksasa kita? Menurut kalian, apa yang kalian lakukan? Siapa yang bilang kalian berdua boleh main bola dengan perosotan kami? Ya. Apa maksudmu perosotan? Ini bola kami. Kami yang menemukannya duluan. Tapi kami juga menemukannya. Ancat. Awas. Ayo bersihkan dan lanjutkan. Perosotannya kabur. Hupsi, tangkap bolanya. Bola raksasa, kembali. Berhenti. Kita harus menangkapnya. Yeah, usaha bagus. Astaga naga, semangkanya hancur. Yep, kita jadi tak perlu repot-repot memotongnya. Ya ampun, Kenapa bersedih? Di mana bola kami? tidak ada hal buruk terjadi. Semangka cantik ini akan terasa lezat. Semangka. Nenek Amy dan kakek Stinger menjelaskan bahwa semangka itu bukan pesawat luar angkasa, atau bola atau perosotan. Semangka itu buah yang enak, sehat, dan menyegarkan. Yeay, nenek Musi datang berkunjung. Halo, anak-anak. Selamat siang. Nenek, kenalkan temanku Munzi. Senang bertemu. Aku bawa cemilan kesukaanmu, Skippy. Kau bisa berbagi dengan Munzi. Terima kasih. Terima kasih, Nenek. Lihat, Nenek Susie datang. Selamat siang. Kau berikan permen lagi ke cucu kita ya, Musie. Kembalikan itu. Skip terlalu kurus. Dia harus makan banyak. Dia tidak kurus. Dia atletis, gel bugar. Kebugaran adalah hidup. Tolong pegang ini. Nenek, lihat yang sudah kau pelajari. Wow! Hati-hati. Leila, pemandangannya bagus. Berbahaya. Jangan memanjat lagi. Jangan dengarkan nenek Musie, Skip. Kalau kau tidak mau jadi lemah. Mereka mulai lagi. Kau bisa pusing. Turun sekarang juga. Sebaiknya lakukan kesenian saja. Berhentilah bertengkar nenek-nenek. Kita lihat istana pasir. Skip dan aku membangunnya tadi malam di pinggir kolam. Ini bagus. Istana yang menakjubkan. Kau takut ketinggian, dan kau ingin cucu kita jadi penakut. Itu tidak benar. Lihat, bagus kan? Memang menakjubkan. Oh, menaranya runtuh. Ayo kita perbaiki. Skip, jangan sentuh pasirnya. Ada kuman. Kau menghalangi kreativitas anak ini hanya karena kuman. Ya. Ini selalu saja terjadi. Kita harus domakan nenek-nenekmu.
Itu ide bagus. Tapi bagaimana? Kau tidak boleh terlalu protektif. Nenek Musiai, Nenek Suziai, aku tidak bisa temukan Skip. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Skippy! 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 Ya mungkin telah diculik. Diculik? Siapa yang melakukannya? Lihat, ini bawahnya dan ada jejak kaki aneh. Itu jalannya. Skippy! Tunggu kami. Kami tetap menolongmu. Apa itu? Bungkusan. Ke sana. Bungkus permen dariku. Ayo. Ikuti aku. Aku tidak bisa. Aku takut ketinggian. Kau pasti bisa. Tolong aku. Susiai, lompatlah ke tepi. Itu arah yang salah. Tidak, itu arahnya. Lihat kali lompat di dahan itu. Itu hadiah dariku untuk Skippy. Jijik. Pasti penuh kuman. Hei, anak tua. Ayo naik. Ayo. Kembali. Kau takut ketinggian? Kita akan dapat pemandangan bagus dari sini. Hei Skip, sekarang waktunya. Oh, tolong aku. Siapapun di sana. Di sana. Tolong aku. Tolong aku. Siapapun di sana. Cukup. Skippy, Di sini kau rupanya. Siapa? siapa yang menculikmu? Entahlah. Di bawah bunga biru ini aku tak bisa lihat apa-apa. Itu kebesaran untukmu. Duduklah. Kau terlalu krus, Skippy. Ini, makanlah kue ini. Ini kesukaanmu. Terima kasih. Menurutku kau harus makan banyak. Oh, dan olahraga agar sehat. Aku tahu. Munzi, kau dari mana saja? Aku. Ini, makan kue ini dulu. Terima kasih. Para anak itu menjadi teman setelah petualangan ini dan tidak pernah lagi berdebat tentang cara mendidik mereka. Mereka berdua benar dengan caranya masing-masing. Aku lahir hari ini. Selamat pagi. Munzi sudah bangun belum? Aku sudah bangun, tapi tadi aku jatuh dulu. Dalam mimpiku aku jatuh dari bulan. Munzi, kau bermimpi yang sama selama seminggu ini. Mungkin ada alasannya. Aku sebenarnya tahu. Suatu hari, kau jatuh dari bulan ke bumi dalam cangkang ini. Kau benar. Aku sudah lupa hari itu. Waktu berlalu begitu cepat. Tapi kami tak akan pernah lupa hari saat kami mengadopsi cucu kesayangan kami. Tanggalnya tepat 1 minggu dari sekarang. Itulah sebabnya kau terus bermimpi tentang bulan. Dikelilingi bintang-bintang dan komet. Aku dengar kau melompat, bukan berjalan. Aku selalu merasa terhubung dengannya. Sayang sekali aku hampir tidak mengingatnya. Baiklah, ayo mulai. Kita kirim Munzi ke bulan. Dan bagaimana dia akan kembali? Dia akan jatuh dari bulan seperti sebelumnya. Tepat di tanggal sama, di dalam cangkang bulan sama. Kalau dulu dia bisa melakukannya, dia bisa lakukan lagi. Aku akan pergi ke bulan. Munzi, ini berita bagus. Aku sangat senang untukmu. Mengatakan itu memang lebih mudah, Munzi. Tuan Dickens harus membuat rokat tepat waktu. Dan kau harus jalani sesi latihan prapenerbangan yang ketat. Menurut perhitunganku, Munzi akan sampai di bulan besok. Itu dia. Lihat itu.
Papa sangat memukau. Dia punya waktu 2 hari sebelum harus kembali dari bulan. Nana Eni, terima kasih sudah merajut baju antariksa hangat ini. Teman-teman sekalian, kita di sini hari ini untuk melepas Monzi ke luar angkasa. Saat dia datang ke bumi, dia mengubah hidup kita. Berkat dia, kita jadi lebih baik hati, dan lebih bersahabat. Munzi, kau akan kembalikan. Kami akan menunggumu. Jangan sampai ketinggalan hari bulan saat kau harus kembali ke bumi. Semuanya, bersiaplah untuk lepas landas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monzi sudah pergi jauh. Monzi pergi. Monzi? Halo, aku jatuh dari bulan. Lebih cepatnya dari roket. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tak pergi ke bulan? Kau memimpikannya. Ya itu memang mimpiku. Lalu aku berpikir, bagaimana jika aku terjebak di bulan selamanya? Dan aku tak akan pernah bertemu kalian lagi. Lebih baik aku tak pernah ke bulan daripada kehilangan kalian semua teman-temanku. Monzi.